Halo, gimana penjelasan hewan vertebrata tadi? Pasti seru kan? Nah, sekarang lanjut ke hewan invertebrata. Di dalam subbab ini, kita akan mempelajari tentang apa sih itu hewan invertebrata, apa-apa saja hewan invertebrata itu, dan hubungan bentuk beserta fungsi dari masing-masing hewan invertebrata. Pasti nggak sabar kan? Oke deh, langsung saja kalau begitu. Yang pertama, definisi porifera. Porifera atau hewan spons. Porifera adalah hewan yang mempunyai lubang atau pori di seluruh tubuh untuk menyerap oksigen dan digunakan untuk regulasi tubuhnya. Contoh dari porifera adalah Ciconciliatum, Euspongia officinalis, Spongilla prespensis, Halicon, Microchiona sp, Peronema sp, Eupletella regadrella sp, Cipa gelatinosa, Grantia, dan Leucosolenia. Selanjutnya, struktur dan fungsi tubuh porifera. Osculum berfungsi sebagai lubang masuknya air. Mesohil atau mesoglea berfungsi sebagai sebuah garis membatasi antara lapisan dalam juga dan lapisan luar. Porosit sebagai saluran yang terhubung antara pori-pori dan juga spons. Aliran air berfungsi sebagai tempat keluar masuknya air. Rongga tubuh berfungsi sebagai tempat saluran atau ruang. Koanosit berfungsi untuk mencerna makanan. Spicula pembentuk atau penyusun tubuh. Sel amoebosit berfungsi sebagai sel yang berfungsi mengedarkan makanan. Flagel berfungsi alat gerak koanosit. Penyaring berfungsi menyaring partikel supaya tidak masuk ke dalam sel. Dan terakhir, koanosit berfungsi sebagai sel pelapis pengosol serta sebagai pencerna makanan. 2. Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata adalah hewan perut berongga. Makanan masuk melalui tubuh kemudian masuk ke perut. Rongga tubuh digunakan sebagai tempat pencernaan makanan dan sebagai alat pengedar sari makanan dan sisa makanan dikeluarkan. Contoh dari Coelenterata adalah anemon laut, hidra, lobelia, dan ubur-ubur. Struktur tubuh Coelenterata yaitu terbagi menjadi dua. Ada medusa dan ada polip. Medusa berbentuk seperti lonceng atau payung yang dikelilingi oleh lengan-lengan atau tentakel. Mulut terdapat pada bagian pusat yang berbentuk cekung. Yang kedua, polip. Terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan mulut. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa dan melindungi diri dari musuh-musuhnya. Mulut dan anus berfungsi tempat keluar masuknya makanan. Gastrovascular cavity dan gastrodermis berfungsi sebagai alat pencernaan. Mesoglea berfungsi mengatur rangsangan yang masuk. Epidermis berfungsi sebagai sel yang mensekresi mukus yang melindungi tubuh, menangkap mangsa, dan untuk bergerak. 3. Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes adalah cacing pipih atau cacing pita yang hidupnya sekitar 80% sebagai parasit bagi manusia dan hewan. Contoh dari Platyhelminthes adalah Taenia atau cacing pita, Fasciola, Taenia saginata, Echinococcus granulosus atau cacing pita anjing, Planaria atau cacing pipih air tawar, dan Opisthorchis. Struktur tubuh Platyhelminthes. Mata berfungsi untuk melihat. Ovarium berfungsi sebagai tempat menghasilkan ovum. Testis berfungsi sebagai tempat menghasilkan sperma. Faring berfungsi sebagai tempat menyalurkan makanan. Kelenjar semen berfungsi mengantarkan sel-sel sperma untuk membuahi sel telur. Penis berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Lubang genital berfungsi sebagai alat kelamin betina. Tali saraf berfungsi untuk menghubungkan respon ke organ tubuh. Sel api dan saluran ekskresi
berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmosis antara cairan dalam tubuh dan cairan di lingkungan. 4. Nematoda atau cacing gilik atau cacing gelang. Nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik atau seperti benang. Contoh dari nematoda adalah cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, dan cacing filarial. Struktur tubuh nematoda. Mulut, berfungsi masuknya makanan. Stilet, berfungsi menusuk mangsanya dan digunakan untuk menghisap cairan dari tanaman dan hewan. Faring, berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke anus. Cincin saraf, berfungsi sebagai alat indera. Pori ekskresi, berfungsi sebagai rangka hidrostatik dan menunjang gerakan meliuk-liuk. Usus, berfungsi tempat mencerna makanan. Ovarium, berfungsi memproduksi sel telur. Saluran reproduksi, berfungsi tempat perkembangbiakan. Pseudoselum, berfungsi mengalirkan makanan ke seluruh tubuh dan pernapasan akan berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Kutikula, berfungsi melindungi diri dari enzim pencernaan. Anus, berfungsi tempat pembuangan feses. 5. Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Contoh dari Annelida adalah cacing tanah, kacat, dan lintah. Struktur tubuh Annelida. Mulut, berfungsi masuknya makanan. Jantung utama, berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah, berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Anus, berfungsi tempat pembuangan feses. Sistem pencernaan, berfungsi mengambil makanan, memecahnya menjadi molekul nutrisi yang lebih kecil. Aksesori jantung, berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh bagian depan dan bagian belakang. Otak, berfungsi untuk pembelajaran motorik. Koleom, berfungsi sebagai rongga yang berisi cairan. Sumsum saraf, berfungsi sebagai tempat berisi cairan yang berperan dalam pergerakan sekaligus melibatkan kontraksi otot. Organ eksetori, berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Poda atau hewan berbuku-buku. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku atau beruas-ruas. Contoh dari arthropoda adalah laba-laba, lipan, udang, semut, lobster. Struktur tubuh arthropoda. Antena, berfungsi sebagai sistem indera untuk mendeteksi sentuhan, pergerakan udara, suhu, getaran, bau, serta rasa. Mata, berfungsi melihat lingkungan sekitarnya. Leher, berfungsi untuk menghubungkan kepala dengan badan. Mulut, berfungsi masuknya makanan. Segmen punggung, berfungsi untuk menghubungkan punggung dengan punggung lainnya. Segmen perut, berfungsi menghubungkan punggung dengan kaki. 7. Moluska adalah hewan Moluska adalah hewan mikroplastik skelemata yang berbentuk bulat. Contoh dari moluska adalah siput, gurita, cumi-cumi, kerang, keong. Struktur tubuh moluska hewan cumi-cumi. Tentakel penghisap dan tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa dan memanjat sesuatu ketika berada di dalam air. Rahang berfungsi membunuh berbagai mangsa. Kelenjar pencernaan, esophagus, lambung berfungsi sebagai alat pencernaan. Cangkang bagian dalam berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam dan untuk menyokong tubuh. Organ reproduksi berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mantel berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Jantung aksesori berfungsi sebagai mengatur insang. Insang berfungsi sebagai alat pernapasan. Kantong pita berfungsi sebagai pertahanan yang akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan berwarna hitam ketika diserang predator. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan feses. Port berfungsi sebagai alat menyemprotkan air. Echinodon
kelompok 1, Fitria, Nia, Maula, dan Rizky. Sampai jumpa.